Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan selalu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita lanjut, kita sambut dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, hari ini kita lanjut materi tentang konsep struktur bumi, konsep gempa bumi, dan konsep gunung api. Nah, saya kira adik-adik berdasarkan video yang kalian kirim itu kalian sudah membaca dan insya Allah sudah memahami bagian struktur bumi itu sendiri bagaimana dan apa yang diakibatkan dari struktur bumi itu, ya termasuk gempa bumi dan gunung api. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, dalam struktur bumi itu hanya yang penting itu hanya ada 3 ya, ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kalau atmosfer itu ya, dia ini merupakan lapisan gas ya, lapisan gas. Kemudian litosfer ini padatan ya, lapisan padatan atau daratan, batuan juga bisa. Kemudian hidrosfer ini lapisan air. Jadi bumi itu terdiri dari 3 lapisan gas atau uap, lapisan batuan ya, bumi seperti yang kita injak. Nah, lapisan air itu ya seperti laut. Nah, dalam pembagiannya atmosfer itu ada berapa ya? Ya, kalian sudah pelajari itu termasuk eksosfer, litosfer ya, dan sebagainya itu. Stratosfer juga termasuk dari atmosfer. Nah, dari konsep gempa bumi ya, kita lihat dulu ini. Coba kita lihat konsep pembelajarannya ya, supaya lebih terarah yang belajar. Nah, ini dia. Nah, ini kan ada dari 3 atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, apa yang akan diakibatkan ya bencana alam jika misalnya yang terjadi di bagian lapisan hidrosfer ya, ini hidrosfer, yaitu ingatnya kalau hidrosfer itu berarti lapisan air ya, itu bisa mengakibatkan banjir ya. Nah, kalau gempa bumi itu menyebabkan erupsi, gunung api menyebabkan pergeseran lempeng tanah ya. Ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau gempa bumi ini biasanya kalau gempa bumi ini disertai dengan tsunami ya, tsunami ya. Kalau gempa bumi ini biasanya terjadi getaran itu di bawah laut ya, menyebabkan yang namanya tsunami ya. Nah, kemudian ada gunung api. Nah, gunung api ini menyebabkan adanya pergeseran lempeng tanah ya. Gunung api ini kan biasa yang terjadi sekarang di Gunung Semeru itu dia mengeluarkan abu vulkanik dan lava ya. Ingat ya, lava itu ada yang dingin ada yang panas, jadi semuanya sama-sama berbahaya sih. Nah, ini akibatnya nanti akan ke pergeseran lempeng tanah. Nah, dalam menanggulangi bencana-bencana alam ini, bagaimana tindakan pengurangan bencana tersebut? Nah, kalian tahu ya bagaimana cara mengurangi tindak pengurangan bencana. Ya, tentu harus menjaga lingkungan alam kita. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan misalnya jika gempa bumi ya, gempa bumi atau gunung api ini terjadi di Indonesia ya, atau misalnya kita ambil contoh satu saja ya, misalnya gempa bumi yang sudah menimpa kita itu tahun 2019 ya. Iya. Nah, itu silakan kalian berdasarkan pengalaman kalian atau bisa juga search untuk membantu menjawab pertanyaannya itu. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang kalian akan lakukan jika terjadi gempa bumi ya. Saya ulangi, apa yang akan kalian lakukan jika gempa bumi itu terjadi ya. Apakah tindakannya yang harus dilakukan, misalnya keluar dari bangunan, atau kemudian
berterjebak pohon atau bagaimana. Jadi silahkan cari jawabannya. Apa yang akan kalian lakukan, tindakan apa yang akan kalian lakukan jika gempa bumi itu terjadi, ya termasuk tsunami. Jadi dua ya, gempa bumi dan tsunami. Oke, silahkan dijawab, silahkan cari jawabannya berdasarkan pengalaman kerja seperti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.